Solo Baru. Pendahuluannya pendidikan Islam di era kontemporer ada tantangan kompleks gitu ya, seperti itu. Kemudian ada fenomena secara konkret termanifestasi di kawasan Solo Raya, di sebuah area yang dinamis secara sosial keagamaan. Di wilayah ini, dua lembaga pendidikan menengah atas Islam terkemuka, ada SMA Islam Al-Azhar Solo Baru dan SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo. Muncul sebagai representasi dari dua pendekatan berbeda, tetapi sama-sama berhasil merebut kepercayaan masyarakat. SMA Islam Al-Azhar Solo Baru sebagai bagian dari jaringan institusi pendidikan YPI Al-Azhar yang berskala nasional dan telah dikenal dengan pendekatan yang memadukan keunggulan akademik, kurikulum nasional dengan pendidikan agama Islam yang bersifat moderat dan inklusif. Jahroni 2017. Di sisi lain, SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo adalah representasi dari model Sekolah Islam Terpadu atau SIT yang berdiri di bawah jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Indonesia. Model SIT secara khas menekankan keterpaduan integrated curriculum antara nilai-nilai Islam dengan seluruh mata pelajaran serta proses tarbiyah yang intensif. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan secara kritis manifestasi inovasi kepemimpinan strategis di SMA Al-Azhar Solo Baru dan SMA Hidayah Sukoharjo. Untuk membedah persoalan tersebut, analisis dan makalah ini akan menggunakan kerangka kerja implementasi strategi yang dikemukakan oleh Hill, John, dan Skilling. Ini mata kuliah manajemen strategis, Prof. Jadi sekalian kita pakai kerangka ini. Kerangka ini secara spesifik untuk menginvestigasi bagaimana pemimpin di kedua sekolah memanfaatkan tiga tuas utama, yaitu struktur organisasi, sistem kontrol, dan budaya organisasi. Untuk menerjemahkan visi menjadi realisasi. Dengan demikian, makalah ini tidak hanya memetakan perbedaan praktik kepemimpinan, tapi juga berupaya menjelaskan mengapa perbedaan itu terjadi dan dengan melacaknya kembali pada DNA kelembagaan masing-masing sekolah. Menurut Hill et al. 2015, terdapat kesenjangan yang signifikan antara formulasi strategi dan implementasi yang berhasil. Kesenjangan ini menjadi penyebab utama kegagalan strategis. Implementasi yang efektif menuntut para pemimpin untuk menjadi seorang arsitek organisasi. Disinilah inovasi akan kita kaji, yang mampu membangun sebuah sistem di mana seluruh elemen bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan. Arsitektur ini dibangun atas tiga pilar utama yang saling mempengaruhi. Yang pertama struktur organisasi, yang kedua sistem kontrol, dan yang ketiga budaya organisasi. Dasar teori, implementasi strategi melalui desain organisasi. Yang pertama adalah teori tentang struktur organisasi, di mana dimensi struktur, kunci desain struktur ada tiga. Yang pertama adalah diferensiasi vertikal. Nah, ini berkaitan dengan hierarki wewenang. Pemilihan utamanya adalah antara sentralisasi atau desentralisasi. Kalau sentralisasi, keputusan tersentral di puncak. Keuntungannya kontrol yang ketat, konsisten keputusan, dan pencegahan penyimpangan dari visi utama. Kelemahannya adalah proses yang lambat, membebani manajer puncak, dan dapat mematikan inisiatif dari level bawah. Yang kedua, desentralisasi. Wewenang disebar di level yang lebih rendah. Keuntungannya adalah pengambilan keputusan lebih cepat, meningkatkan fleksibilitas dan inovasi, serta memotivasi manajer level bawah. Kelemahannya adalah potensi inkonsistensi keputusan dan hilangnya kontrol atas tujuan organisasi secara keseluruhan. Ini mendukung strategi diferensiasi dan inovasi. Yang kedua, diferensiasi horizontal. Ini berkaitan dengan cara dan tugas dikelompokkan menjadi fungsi atau divisi. Ada fungsi fungsional, misalnya mengelompokkan berdasarkan keahlian, misalnya kurikulum, kesiswaan, dan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan fungsi yang struktur yang paling efisien karena mendorong spesialisasi dan skala ekonomis. Namun ia dapat menciptakan silo fungsional, di mana setiap departemen hanya peduli pada tujuannya sendiri, sehingga menghambat komunikasi dan kerja lintas fungsi. Yang kedua, struktur multidivisional,
mengelompokkan berdasarkan output, produk, layanan, geografi, dan sebagainya. Yang ketiga, struktur metrik, menggabungkan antara struktur fungsional dan divisional. Karyawan melapor pada dua manajer. Struktur ini sangat fleksibel dan kolaboratif, ideal untuk proyek-proyek kompleks yang membutuhkan input dari berbagai keahlian. Kemudian yang C, mekanisme integrasi. Ini adalah alat formal dan informal untuk mengatasi masalah yang timbul dari diferensiasi. Semakin kompleks diferensiasi, semakin besar kebutuhan akan integrasi. Mekanismenya berkisar dari yang sederhana, hierarki, kontak langsung, hingga yang kompleks. Peran penghubung, liaison, gugus tugas, task force, tim permanen, dan peran manajer integrator. B. Sistem kontrol. Setelah struktur, kita akan berbicara sistem kontrol. Ini akan ada tim kontrol, ada jenis finansial. Fokus utama adalah efisiensi dan probabilitas. Praktisnya membahas anggaran, return on investment, keuntungan, objektif fokus pada hasil akhir. Kemudian kelemahan bisa mendorong perilaku jangka pendek yang merusak. Misalnya apa-apa duit, apa-apa anggaran, apa-apa uang, tidak mau bergerak kalau nggak ada uang. Ini kelemahan kontrol finansial. Yang kedua, kontrol output. Fokus utama adalah pencapaian target kinerja. Contoh praktisnya ada KPI, target penjualan, tingkat kelulusan, dan lain sebagainya. Keuntungannya menghubungkan kinerja individu tim dengan tujuan. Kelemahannya bisa mendorong gaming the system jika target salah. Artinya akan berubah-ubah apa sistemnya. Yang ketiga, kontrol perilaku. Ada proses, prosedur, contohnya SOP, aturan kerja, pengawasan. Kemudian ada kontrol personal, pengawasan langsung, bimbingan dari atasan, mentoring, dan ini sangat efektif untuk tugas yang kompleks dan ambigu. Kemudian kontrol kultural, ada nilai dan norma internal, sosialisasi, tekanan kolega, ini kontrol kultural. Ini sangat efisien dan mendorong komitmen intrinsik, tapi sulit dibangun dan diubah kelemahannya dan bisa menolak perubahan yang efektif. Kemudian maka dasar ini adalah kepemimpinan itu harus merancang sistem kontrol yang efektif, yang fleksibel, akurat, tepat waktu, objektif, dan terkait dengan insentif. Kemudian budaya organisasi, perangkat lunak organisasi. Eh, Budaya organisasi bisa dilihat dari artefak. Nah, ini adalah level yang paling terlihat, termasuk di dalamnya cara orang berpakaian, tata letak kantor, logo, seremoni, artefak-artefak ini kita bisa melihat, misalnya sekolah-sekolah pesantren, artefaknya mungkin bajunya pakai sarung, kemudian pakai peci, kemudian sekolah-sekolah modern pakai dasi, kemudian sekolah-sekolah yang lebih informal, bajunya bebas, artefak ini. Kemudian nilai yang dianut budaya organisasi adalah apa yang nilai yang dianut ini. Ini adalah strategi tujuan dan filosofi yang dinyatakan secara eksplisit oleh organisasi. Nilai-nilai ini sering tertuang dalam pernyataan visi, misi, dan kode etik. Namun nilai yang dinyatakan ini bisa saja tidak sesuai dengan perilaku organisasi. Kemudian asumsi dasar, basic underlying assumption. Ini adalah inti budaya. Kemudian prinsip keselarasan strategi alignment. Nah, ini sinergi dan konflik, kontrol, dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang kita ambil peran pemimpin sebagai arsitek keselarasan. Tugas akhir dari seorang pemimpin strategis adalah menjaga keselarasan. Ini adalah pekerjaan yang berkelanjutan, bukan proyek satu kali. Pemimpin harus terus-menerus mendiagnosis kondisi organisasi mereka. Apakah struktur masih mendukung? Apakah sistem kontrol mendorong perilaku yang benar? Apakah budaya kita membantu untuk menghambat kemajuan kita dan sebagainya. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kasus komparatif case study. Nah, ini menganalisis secara intensif tick description praktik implementasi strategi di masing-masing sekolah SMA Islam Al-Azhar Solo Baru dan SMA Yatin Hidayah Sukoharjo. Kebetulan waktu pelatihan kepala sekolah saya magangnya di SMA Islam Solo Baru sehingga bisa membandingkan dan
eh, bisa ngobrol, bisa ya nah, karena magang cukup lumayan bisa memahami. Kemudian membandingkan secara bagaimana kedua sekolah memanfaatkan tiga tuas utama implementasi strategi, yaitu struktur, sistem kontrol, dan budaya. Kemudian yang ketiga menjelaskan perbedaan praktik implementasi berdasarkan kerangka teori yang digunakan oleh Hill, Jones, dan Skilling dalam konteks kelembagaan spesifik. Lokasinya di kedua sekolah, kemudian subjeknya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior, kemudian sumber data, data primer, data sekunder, visi misi, dan lain sebagainya. Kemudian temuan, pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka formal yang membentuk bagaimana wewenang didistribusikan dan tugas dikoordinasikan. Analisis pada bagian ini akan menguji proses awal bahwa SMA Al-Azhar Solo Baru sebagai bagian dari institusi nasional yang mapan mengadopsi struktur yang lebih formal dan terstandarisasi. Bahwa SMA Hidayah sebagai eksponen dari gerakan pendidikan mengadopsi struktur yang lebih organik dan misioner. Jadi kalau di Al-Azhar itu formal dan terstandarisasi, sedangkan di SMA Hidayah lebih organik dan misioner. Kemudian alur komando dan otonomi di SMA Al-Azhar Solo Baru beroperasi dalam model sentralisasi berjenjang. Sebagai cabang dari YPI Al-Azhar Pusat, sekolah ini terikat pada standar dan kebijakan makro yang diterapkan secara nasional, seperti visi misi, kurikulum inti, keagamaan, dan pedoman branding. Cara berpakaian, cara seragamnya, brandingnya, warnanya, itu secara nasional sama, yaitu kalau SMA biru. Wewenang ini kemudian diturunkan ke pengelola lokal yaitu Yayasan Makarima yang menetapkan kebijakan strategis untuk sekolah. Kepala sekolah memiliki otonomi untuk manajemen operasional harian, tetapi dalam koridor yang jelas dan harus melaporkan pertanggungjawaban secara hierarkis. Ada laporan tahunan kepala sekolah ke yayasan dan ke Al-Azhar Pusat. Struktur ini dirancang untuk menjaga integritas merek atau brand integrity yang terstandarisasi mutu di seluruh jaringan. SMA Nur Hidayah Sukoharjo di sisi lain menunjukkan model otonomi lokal yang kuat. Yayasan Nur Hidayah sebagai badan pengelola memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah strategis sekolah. Afiliasi dengan jaringan sekolah Islam terpadu lebih bersifat kemitraan ideologis daripada hubungan komando. Namun yang unik adalah praktek desentralisasi operasional yang signifikan. Keputusan terkait implementasi program pembinaan karakter atau di SIT dikenal dengan tarbiyah banyak didelegasikan kepada tim guru atau wali kelas. Mereka diberi berinovasi dalam pembinaan sesuai dengan kebutuhan siswa di lapangan. Ini adalah struktur yang dioptimalkan untuk kelincahan atau agility dan efektivitas pencapaian misi ideologis atau dakwah Islam. Jadi strukturnya lebih fleksibel, bahkan tingkat wali kelas boleh membuat program yang sesuai dan tepat untuk masing-masing eh, siswa di kelasnya. Kemudian diferensiasi horizontal, pembagian kerja. Dimensi ini melihat bagaimana tugas dan tanggung jawab dikelompokkan. Al-Azhar cenderung menerapkan struktur fungsional klasik. Terdapat pembagian kerja yang sangat jelas antara wakil kepala sekolah, wakil bidang kurikulum, kesiswaan, sarpras, dan humas. Setiap wakil adalah seorang spesialis di bidangnya. Struktur ini sangat efisien untuk mengelola sekolah yang kompleks dan besar, memastikan setiap fungsi berjalan sesuai prosedur standar. Fokusnya adalah spesialisasi fungsional. Nur Hidayah, meskipun juga memiliki basis fungsional, menunjukkan penekanan yang lebih pada unit-unit fungsi yang berpusat pada siswa. Peran murabi atau mentor atau wali kelas seringkali menjadi poros utama, mengintegrasikan aspek akademik dari wakil kurikulum dan perilaku dari wakil kesiswaan, dan bahkan spiritual. Tim ad hoc yang kecil-kecil untuk proyek kesiswaan atau keagamaan sering dibentuk, menunjukkan fleksibilitas struktur. Fokusnya bukan hanya efisiensi, tetapi integrasi holistik layanan pendidikan bagi siswa. Jadi, Prof, di SMA Hidayah program hari ini ada 4 program yang berbeda. Ada kelas 10 presentasi sukses proposal ke orang tua, kemudian ada pramuka, ada melatih di SMP IT, kemudian hari ini ada juga basket dari Fazio,
Maka kemudian tidak mungkin itu dibuat struktural, tetapi komando-komando kecil-kecil, tim-tim kecil yang bergerak lincah. Kemudian mekanisme integrasi perekat organisasi. Di Al-Azhar, dimensi ini mengkaji bagaimana semua bagian yang berbeda dikoordinasikan untuk bekerja bersama. Di Al-Azhar, integrasi dicapai terutama melalui mekanisme formal, rapat kerja terjadwal, sistem pelaporan berjenjang, dan penerapan standar operating procedure (SOP) menjadi perekat utama. Ini memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bergerak dalam irama yang sama sesuai arahan dari manajemen puncak dari yayasan. Aturan dan prosedur adalah integrator utama. Di Nur Hidayah, perekatan utamanya adalah ideologi dan budaya. Selain rapat formal, koordinasi banyak terjadi melalui mekanisme informal yang bertujuan untuk menyamakan fikroh atau kerangka berpikir dan ruh atau semangat. Sesi halakoh tarbawiyah atau kelompok studi keislaman untuk para guru misalnya berfungsi ganda sebagai sarana pengembangan spiritual sekaligus sebagai forum koordinasi informal untuk menyelaraskan program-program sekolah dengan visi dakwah. Nilai-nilai bersama adalah integrator utama. Tentu kita akan lanjutkan pilar kedua yaitu sistem kontrol. Setelah memahami kerangka organisasinya, sekarang kita menganalisis sistem sarafnya. Bagaimana kedua sekolah ini memonitor kinerja, mengevaluasi hasil, dan memastikan semua elemen bergerak sesuai dengan tujuan strategis. Sistem kontrol adalah cerminan dari apa yang dianggap penting oleh sebuah organisasi. Hipotesis kita, Al-Azhar dengan fokus pada profesionalisme dan akuntabilitas dalam sistem besar akan lebih menekankan pada sistem kontrol formal dan terukur atau kuantitatif. Nur Hidayah dengan fokus pada misi ideologis akan menyeimbangkan kontrol formal dengan kontrol kualitatif yang berbasis nilai dan proses tarbiyah. Kontrol finansial dan output kinerja kuantitatif. Dimensi ini melihat bagaimana kinerja struktur melalui angka dan target. Al-Azhar Solo Baru kemungkinan besar menerapkan sistem kontrol output yang sangat terstruktur dan berbasis data driven. Masih saya kemungkinan karena ini dapur dalam, jadi nggak bisa kita akses datanya. Sebagai bagian dari yayasan besar yang profesional, target KPI ditetapkan secara jelas untuk setiap unit. Ini saya dapatkan karena saya punya juga diperlihatkan KPI dari guru-guru di Al-Azhar sangat rigid. Bahkan contoh meliputi target jumlah pendaftar, rata-rata nilai ujian nasional, persentase kelulusan, setangkat serapan anggaran, kemudian kontrol finansial juga ketat untuk memastikan efisiensi. Sistem ini dirancang untuk menjamin akuntabilitas dan keterukuran kinerja. Nah, ini sesuai dengan orang tua murid yang menginginkan hasil akademik yang SMA Tridaya juga memiliki target kuantitatif yang serupa sebagai bukti kualitas pada masyarakat. Namun bobotnya diseimbangkan, output diukur berhasil proses tarbiyah. Targetnya mungkin mencakup presentase siswa yang menyelesaikan hafalan tertentu, tingkat partisipasi dalam kegiatan keagamaan, sholat, kemudian ibadahnya, atau penilaian kualitatif terhadap perkembangan akhlak siswa, tidak berkata kasar, hormat kepada orang tua, kemudian lembut, sopan. Nah, pengukuran ini mungkin tidak seobjektif data akademik, tetapi dianggap sama pentingnya untuk mencapai misi sekolah. Kontrolnya bersifat ganda, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif untuk akademik, kualitatif untuk karakter. Kontrol perilaku, proses dan prosedur. Dimensi ini mengkaji bagaimana perilaku guru dan staf diatur sehari-hari. Di Al-Azhar, kontrol perilaku cenderung sangat formal dan prosedural. Standar operating prosedur atau SOP kemungkinan besar terdokumentasi dengan baik untuk berbagai aktivitas, mulai dari proses belajar di kelas, tata cara berkomunikasi dengan orang tua, hingga prosedur administratif. Adanya supervisi rutin dari kepala sekolah atau tim penjaminan mutu yayasan menjadi alat kontrol utama. Tujuannya adalah menciptakan konsistensi layanan dan profesionalisme yang seragam. Di Nur Hidayah, selain SOP formal, kontrol perilaku yang paling kuat justru bersifat informal dan ideologis. Perilaku guru tidak hanya diatur oleh buku panduan, tetapi juga oleh kode etik yang tidak tertulis, yang berasal dari pemahaman bersama tentang dakwah dan tarbiyah.
Seorang guru diharapkan menjadi kudwah atau teladan bagi siswa 24 jam 7 hari. Mekanismenya seperti tausiah, nasihat dari pimpinan, atau diskusi dalam kelompok halakoh guru menjadi alat kontrol perilaku yang lebih ampuh daripada sekedar pengawasan formal. Tujuannya adalah menjaga keselarasan perilaku dengan nilai-nilai perjuangan. Perbedaan sistem kontrol di kedua sekolah, Al-Azhar mengandalkan sistem kontrol formal profesional untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas layanan yang terstandar. Sementara itu, Nur Hidayah melapisinya dengan sistem kontrol ideologis yang kuat untuk memastikan setiap proses perilaku tidak menyimpang dari misi utama karakter ini. Pilar ketiga, proses budaya organisasi. Jika struktur adalah kerangka dan kontrol adalah sistem saraf, maka budaya adalah jiwa atau ruh organisasi. Budaya adalah tentang asumsi, nilai, dan keyakinan tidak terlihat untuk membentuk cara orang berperilaku saat tidak ada yang mengawasi. Ini adalah perangkat sosial yang kuat. Di tesis kita, Al-Az memiliki budaya korporat profesional yang menekankan keunggulan, pelayanan, dan citra institusi yang modern. Nur Hidayah memiliki gerakan ideologis yang menekankan ukhuwah, persaudaraan, pengorbanan, dan militansi dalam menjalankan misi dakwah. Artefak atau budaya yang tidak terlihat. Ini adalah manifestasi fisik dan verbal dari budaya. Di SMA Islam Al-Azhar Sulubaru, artefak yang menonjol mencerminkan profesionalisme dan modernitas. Ini terlihat dari seragam guru yang formal, misalnya kemeja, jas, dasi, gedung sekolah yang modern dan megah, penggunaan teknologi yang canggih untuk dalam pembelajaran, serta komunikasi yang terstruktur dan formal dalam rapat atau surat edaran. Logo Al-Azhar dikenal secara nasional juga menjadi artefak yang kuat mengkomunikasikan citra institusi yang besar dan terpercaya. Di SMA Hidayah Sukoharjo, artefak yang dominan akan mencerminkan identitas Islam dan kesederhanaan. Gedungnya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu bagus. Busana guru dan siswa yang sesuai syariat, misalnya guru perempuan berjilbab panjang, penggunaan sapaan Islam, akhi, ukti, setelah banyaknya poster atau kaligrafi di dinding yang berisi kutipan Al-Quran atau motivasi Islam. Suasana fisik sekolah mungkin lebih sederhana, namun penuh dengan simbol-simbol yang terus-menerus mengingatkan warga sekolah akan visi dan misi utamanya. Kemudian niat yang dianut atau budaya yang dinyatakan. Ini adalah niat yang secara eksplisit dan teknologi. Maaf, Prof. Hilang teknologinya. Penekanan akan diberikan kepada keseimbangan antara keunggulan akademik, kompetensi global, dan akhlak yang baik dalam kerangka Islam yang moderat. Mereka secara sadar mempromosikan citra IT sebagai sekolah Islam modern yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah sekuler terbaik. Nilai yang dianut Nur Hidayah lebih kental dalam terminologi gerakan dan tarbiyah. Visi dan misinya secara eksplisit menyebut tujuan untuk membentuk generasi Qurani, pemimpin peradaban, kader dakwah. Nilai-nilai seperti ukhuwah, persaudaraan, thiqah, saling percaya, dan komitmen pada perjuangan akan sering didengungkan oleh pemimpin untuk menjaga semangat kolektif. Kemudian asumsi dasar budaya yang tertanam. Ini adalah inti dari budaya, keyakinan yang dianggap sebagai kebenaran mutlak. Asumsi dasar di Al-Azhar bahwa profesionalisme dan keunggulan akademik adalah jalan dakwah yang efektif di era modern. Ada keyakinan bahwa dengan menampilkan citra sekolah Islam yang profesional, modern, dan berprestasi, maka citra Islam di masyarakat akan terangkat. Hubungan antara guru dan yayasan lebih bersifat profesional dan kontraktual. Asumsi dasar di SMA di Nur Hidayah adalah bahwa pendidikan adalah medan jihad dan perjuangan. Ada keyakinan bahwa setiap guru adalah murabi dan dai, bukan sekedar pengajar. Misi mereka bukan hanya mendidik siswa, tapi menyelamatkan generasi. Hubungan antara guru dan dengan yayasan lebih bersifat ideologis dan kekeluargaan, diikat oleh kesamaan visi perjuangan. Asumsi ini melahirkan tingkat komitmen dan kerelaan berkorban yang seringkali melampaui ikatan profesional biasa. Kesimpulan dan pembahasan. Analisis terhadap ketiga pilar implementasi strategi struktur kontrol dan budaya secara konsisten menunjukkan adanya pola yang jelas dan koheren.
Perbedaan antara gaya kepemimpinan dan praktek manajerial di SMA Al-Azhar Solo Baru dan SMA Hidayah Sukoharjo bukanlah acak, melainkan manifestasi logis dari DNA kelembagaan mereka yang fundamental berbeda. SMA Al-Azhar Solo Baru merepresentasikan model institusi mapan atau establishment. Arsitektur sisinya, struktur hierarkis, kontrol formal kuantitatif, budaya profesional dirancang secara optimal untuk mencapai konsistensi, akuntabilitas, dan keunggulan kompetitif dalam sebuah sistem jaringan yang besar dan profesional. SMA Hidayah juga harus merepresentasikan model ideologis, arsitektur organisasinya, struktur organik, kontrol berbasis nilai, budaya kekeluargaan, perjuangan, dirancang secara optimal untuk mencapai efektivitas misi, kohesi ideologis, dan militansi kader dalam sebuah gerakan pendidikan yang berbasis nilai. Kedua model ini sama-sama berhasil, tetapi mereka beroperasi dengan logika dan asumsi dasar yang berbeda. Pemahaman ini krusial bagi para pemimpin pendidikan Islam untuk merancang organisasi mereka, karena pilihan itu mengadopsi sebuah praktek manajerial harus selaras dengan institusi yang dibangun. Terima kasih. Prof, atas kesempatan presentasinya. Saya kembalikan ke teman-teman. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Aku kali ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung bisa ditanggapi. Makalahnya nanti di-share di grup, Pak. Terima kasih, Prof. Siap, Prof. Monggo, silakan. Monggo teman-teman mungkin bisa diskusi. Enggak, Pak, diam nih, pada kemana ini? Ini nanti Bapak, Pak, kayaknya saya satu presentasi satu aja ya ini ya. Setelah ini nanti saya itu membuka acara di fakultas ini. Saya posisi udah di kantor. Jam 9 atau 9 lebih dikit membuka acara. Mungkin presenter berikutnya kita tunda di pekan depan itu ya. Monggo, masih ada waktu, silahkan. Ini yang terkait dengan, ini fokusnya inovasi kepemimpinan ya Pak ya? Prof, bandingkan di Al-Azhar Ya, dan di Nur Hidayah mungkin, Prof. ya lebih kepada kepemimpinan ya. Tapi memang kalau bicara kepemimpinan itu akan berdampak atau berkonsekuensi pada banyak hal. Karena dari kepemimpinan itu akan berimplikasi pada misalnya kebijakan, program, kemudian tata kerja atau apa namanya sistem distribusi pekerjaan dan sebagainya. Sehingga satu kepemimpinan, kalau kepemimpinan itu kemudian dirancang atau dilakukan inovasi dengan model tertentu kepemimpinannya, maka otomatis di organisasi itu akan banyak hal yang harus diselaraskan. Baik, ini tadi mencoba membandingkan dua lembaga ya, dan lembaga itu kebetulan kalau dibilang unggul, dua-duanya unggul gitu ya, punya keunggulan, punya kekhasan, punya keunggulan. Kemudian yang disorot sebenarnya fokusnya lebih ke bagaimana kepemimpinan yang dikembangkan di dua lembaga ini.
Monggo yang lain, teman-teman mungkin ada Bapak Ibu untuk memberi masukan atau catatan atau mungkin ada pembanding atau bandingan pendapat itu terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Gimana? Belum ada tanggapan? Gimana nih biasanya nih atau Gus Ini Rizky? satu saja dari saya, Prof. Ya, Boleh silakan Pak. satu saja. Ya. Ya, ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Eh, Mas Ihsan, saya mau nanya dari pemaparan makalah yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Mas Ihsan barusan. eh, saya mau tanya perbedaan signifikan antara Nur Al-Hidayah dengan Al-Azhar terkait basis gitu. Apakah basis pendidikan Nur Al-Hidayah dan Al-Azhar itu sama atau tidak gitu. Maksud saya kan begini. Jadi pendidikan itu kan ada dua, ada pendidikan berbasis organisasi, ada juga pendidikan berbasis kiai gitu. Nah, mohon penjelasannya gitu, Mas. Oke. Oke, siap, Pak Iwan, guys, saya jawab. Jadi latar belakangnya di kegelisahan yang sama, yaitu Hmm. segmen mendidik mengambil segmen orang tua menengah ke atas yang melihat kualitas pendidikan yang dulu bersekolah di sekolah-sekolah Katolik. Hmm. Jadi tahun 90-an itu, tahun 80-an mungkin ya, 80-an itu banyak orang menengah ke atas, pejabat, itu suka menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Sampai sekarang pun kita masih belum bisa menggeser dominasi sekolah Katolik di tingkat nasional. Jadi sekarang itu sekolah Katolik ranking 10 besar nasional itu masih diduduki sekolah-sekolah Katolik ya, Kanisius, kemudian apa ya banyak ya, kemudian untuk apa itu ada gerak sebenarnya berusaha merebut segmen itu adalah dengan sekolah yang bagus dan kemudian ke orang-orang menengah ke atas untuk sekolah ke Al-Azhar. Kemudian dengan sekolah terpadu sebenarnya kita segmen dakwah di kalangan itu. Jadi sebenarnya bukan ke pesantren, bukan ke menengah bawah, maka kemudian memang ngambil segmen harganya cukup mahal karena kalau murah orang-orang menengah atas itu malah nggak mau. Hmm. Orang menengah itu atas itu unik. Jadi kalau murah malah nggak mau gitu. Semakin mahal Hmm. itu malah semakin senang mereka gitu seperti itu. Nah, maka kemudian Nur Hidayah, Nur Hidayah di Sekolah Islam Terpadu dan Al-Azhar. Al-Azhar juga sama Buya Hamka tahun 80-an itu juga gelisah dengan sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah Islam itu sangat tertinggal, sangat tidak diminati oleh kalangan menengah ke atas. Kalangan menengah ke atas itu tidak berminat ke sekolah-sekolah Islam, sehingga mereka berada di sekolah-sekolah Katolik. Banyak Muslim yang berada di sekolah Kanisius, lulusan Kanisius, banyak sekali seperti itu ya. Bahkan Iya. beberapa guru di SMA Hidayah ada juga yang lulusan Kanisius gitu, lulusan Kanisius seperti itu. Nah, kemudian ada juga sekarang IC, Man IC, Pak Habibie itu juga berpikir yang sama. Harus ada madrasah aliyah yang berkualitas, yang merebut hati apa kalangan menengah atas melalui ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu orang-orang terdidik, para profesor, mereka tahu kualitas pendidikan, sehingga mereka cari kualitas pendidikan yang bagus walaupun Katolik gitu ya, walaupun Katolik gitu. Kemudian ada ISMI dengan MAN IC-nya, MAN Insan Cendekianya, dan Alhamdulillah MAN IC karena dukungan dana yang kuat dari Depak, kemudian dukungan konsep yang kuat dari Pak Habibie waktu itu, menyekolahkan calon guru MAN IC ke Jerman, ke luar negeri, mereka S2. Akhirnya MAN IC sekarang sudah
cukup menggeser sekolah-sekolah Katolik. Walaupun secara jumlah masih banyak sekolah Katolik yang menduduki 10 besar tingkat nasional. Maka kemudian sama kita di Al-Azhar, di Nur Hidayah, Man Ice itu mengambil segmen orang tua menengah atas yang cenderung tidak organisasional, tidak berbasis organisasi dan mereka cenderung melihat kualitas, cenderung melihat kualitas dan maka kemudian masalah organisasi dan sebagainya kita terima semua. Bahkan di SMA Hidayah kita ajari kunut juga, diajari rebanaan juga, tapi juga diajari apa pikiran-pikiran orang Muhammadiyah juga sehingga kita menerima semua golongan gitu ya, ke semua golongan, semua gerakan, bahkan kebanyakan itu tidak bergolongan, tidak bergerakan, tidak berorganisasi gitu ya, tidak berorganisasi. Nah, itulah kemudian segmen yang sebenarnya digarap oleh sekolah-sekolah Islam maju yang di segmen yang sama. Nah, kalau saya lihat Ya, Al-Azhar, Man Iceh, kemudian juga sekolah Islam terpadu seperti itu, Pak Iwan. Oke. ya. Heeh. Boleh boleh sedikit nambah gitu. Boleh, boleh, Pak Iwan. Oke. Jadi yang saya maksud, apakah eh, dua lembaga pendidikan tadi basisnya organisasi atau apa Mm, gitu? eh, saya tidak bermaksud tendensinya ke mm, sekte, tidak. mm, Tapi justru yang saya ingin tanya itu prosedur penyelenggaraan lembaga pendidikan. Seperti begini, mm, eh, di makalah yang sudah saya buat gitu ya, mm. yang tadi saya tulis Masuk. itu dan di minggu depan. Saya kan Atau boleh nanti tapi bisa Prof, eh, nggak usah Prof, tenang aja. eh, Minggu depan kita relax aja eh, Prof gitu. biar lebih ini lagi. Di makalah saya itu kan judulnya gini, inovasi dalam manajemen mutu pendidikan Islam di pesantren Persis 45 Rahayu, Kabupaten Bandung, gitu ya. Ah, ternyata di Persis itu penyelenggaraan pendidikan itu betul-betul eh, berbasis organisasi, gitu. Bahwa organisasi Persis sebagai penyelenggara, kemudian di bawahnya ada pesantren sebagai pengelola, kemudian ada para kepala sekolah sebagai pelaksana. Dan itu dikuatkan dengan penerbitan SK bahwa seorang guru di lembaga pendidikan Persis itu harus memiliki 3 SK gitu. Satu, SK pengangkatan terbit dari organisasi, dua, SK penempatan terbit dari pesantren, dan ketiga, SK BJM, surat keputusan beban jam mengajar terbit dari satuan pendidikan, dari kepala madrasah gitu. Nah, jadi gambaran seperti itu betul-betul menegaskan bahwa lembaga pendidikan Persis itu betul-betul lembaga pendidikan yang berbasis organisasi gitu. Jadi itu yang saya maksud. Nah, apakah di Nur Al-Hidayah juga di Al-Azhar begitu? Sama gitu. Prosedur penyelenggaraan lembaga pendidikannya seperti yang di Persis tadi gitu. Begitu Mas gitu. Prof, mohon izin. Jadi tidak ya, karena kami mengambil segmen menengah atas yang kebanyakan tidak berorganisasi. Nah, Sehingga guru-gurunya pun juga kami ambil dari semua kalangan. Cuma ada satu fungsi kontrol yaitu halakoh. Di mana halakoh itu ya, sebenarnya bukan transfer ideologi, tetapi ya kayak apa ngobrol aja, kemudian menyamakan visi, menyamakan nilai-nilai persaudaraan. Karena kita tidak memakai kontrol struktural. Jarang sekali ada SK eh, SP1, SP2, SP3 itu jarang sekali ada gitu ya seperti itu. Tapi kemudian ada forum-forum kecil di halakoh itu ya ngobrol aja, kemudian pilihan-pilihan mazhab, pilihan-pilihan itu tetap masih sangat dihargai di forum-forum halakoh. Nah, itulah mungkin perbedaan kepentingannya. Sedangkan di Al-Azhar
sama, tidak tidak dari organisasi tertentu karena saya magang di situ ada juga para hafiz yang lulusan pesantren-pesantren NU, kemudian ada juga guru matematika dari Muhammadiyah, kemudian ada PAI dari Muhammadiyah, kemudian ada juga guru matematika yang umum nggak ngerti agama itu berdasarkan tes kinerjanya. Nah, perbedaannya adalah di sistem di Al-Azhar itu ngambil konsep modern yang SK, kemudian SOP dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan Ya, memuaskan gitu ya, seperti itu. Jadi tidak tidak mungkin kayak Arif yang pernah di SMP itu juga bisa menambahkan gitu ya. Ya, Seperti itu. Ini harus saya lakukan harus itu karena untuk ngobrol itu ini dan tetap boleh jadi kiai, tetap itu boleh gitu. boleh masuk. Kan kiai. Oke, enggak. terima kasih waktunya, Prof. Imam, teman-teman semuanya. Tadi cukup menarik pertanyaan Babi Iwan ini. Luar biasa beliau sampai tidak tidur. Ya, Eh, tunatuha ibadah. Masya Allah. Kalau menurut pemahaman saya, dua lembaga ini, SMA IT Nur Hidayah dan SMA Al Azhar itu memang kalau tadi pertanyaannya itu berbasis kiai atau organisasi. Kalau jawaban menurut saya itu jelas-jelas organisasi. Hmm. Karena kalau kiai tidak mungkin karena kiai itu kan pesantren ya, keteladanan langsung, kultur asrama yang kuat. Sedangkan di Seperti kedua-duanya kan tidak ada. Al-Haidar. Terus diniyah mendalam, kurikulumnya pesantren memang benar-benar ada istilahnya sorogan, bandungan, boarding Mm-mm. yang intensif. Kenapa saya katakan organisasi SMA IT itu jelas apa namanya? Saya dulu pernah di ya SIT ya, Sekolah Islam Terpadu itu. Di situ memang ada pembinaan tarbiyah dan karakter. Bahasanya itu likok halakoh lah. Pak Ihsan pasti tahu. Likok halakoh. Dan di situ memang ada kajian khusus sebenarnya. Kalau kita mau terbuka, dibuka aja. Itu ada kajian khusus. eh, Sebenarnya di situ ada ya dulu sekolah yang saya ikuti itu JS itu memang ada brand dari Syekh Hasan Albana. Ya itu memang apa di situ dikaji. Terus kemudian di SMA Al Azhar kita kenal tuh YPI kan di Semarang itu juga ada yang terdekat dengan saya kan YPI itu ada. Saya pernah main-main ke sana itu ada KP2M, kurikulum pengembangan pribadi Muslim. Ini di situ ya ada pelajaran akidah, ibadah, Al-Quran, akhlak, dan semuanya apa berbasis pembinaan keislaman terstandar. Jadi bedanya kalau di SIT atau JSIT itu ada fokus prestasi akademik. Jadi memang eh, apa kurikulumnya itu ada fokus prestasi akademik, memang selalu ditonjolkan. Maka ketika ada lomba-lomba itu ya sebenarnya tidak di SIT saja atau di SIT JSIT saja kan, tapi semua sekolah akan seperti itu akan, tapi di SIT atau JSIT itu pasti fokus prestasi akademinya lebih diutamakan. Apalagi mutakharij atau lulusan dari SMA IT Nur Hidayah sekarang otomatis sudah kemana-mana. Pak Iksan kan sering bercerita kemana-mana di apa namanya studi banding, bahkan lulusan ditampilkan ini memang benar-benar menjadi fokus prestasi akademik. Sedangkan di SMA Al Azhar sendiri itu pembinaan keislaman terstandar. Jadi ada kurikulum nasional dan kurikulum KP2M tadi, pengembangan pribadi Muslim. Jadi mungkin bedanya kurikulumnya ada dua apa fokusnya itu. Kalau di SMA IT Nur Hidayah itu fokus prestasi dan akademik. Kalau di SMA Al Azhar adalah pembinaan keislaman terstandar dengan KP2M tadi. Yang jelas tidak berbasis kiai.
Ya, Itu kalau mungkin bisa apa namanya sedikit apa ikut diskusi tadi yang ditanyakan Babi Iwan. ya, Itu saja. paham, paham, Pak. Bisa ditambah Sip. yang lain mungkin. Sebentar, ini saya kok sudah dipanggil mau mulai acara katanya. Saya tak komentar Oh, sedikit ya. gitu, Bro. Nanti untuk seterusnya masih bisa berlanjut, teman saya mau komentar sedikit. Pertama begini, inovasi dalam bidang manajemen itu sesungguhnya kepemimpinan ya, itu sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari gaya kepemimpinan. Artinya, apakah inovasi ini mengambil atau menerapkan satu gaya kepemimpinan tertentu, atau secara umum saja dia tidak menerapkan satu pola kepemimpinan tertentu, tetapi menggunakan pendekatan yang lain. Jadi kemungkinan satu itu adalah inovasi dalam gaya kepemimpinan. Inovasi yang kedua kemungkinan itu dalam menerapkan pendekatan kepemimpinan. Apakah itu kepemimpinannya, misalnya kalau kita apa istilahnya lembaga itu pernah kita kenal namanya school based management misalnya. Jadi kepemimpinannya nanti juga akan menggunakan pendekatan kolaborasi dengan masyarakat, tidak hanya internal tetapi juga melibatkan eksternal. Atau misalnya kepemimpinan ini melibatkan teknologi, sehingga kepemimpinan itu misalnya berbasis teknologi seperti yang kita kenal adalah manajemen information system atau sistem informasi manajemen atau SIM ya, SIM pendidikan. Dengan begitu maka bisa jadi teknologi, kemudian gaya kepemimpinan, lalu keterlibatan internal eksternal itu akan menjadi salah satu model inovasi dalam kepemimpinan. Nah, saya kira itu poinnya, sehingga nanti dalam tulisan ini bisa mungkin dalam aspek apa ya, proses penyimpulan atau apa itu bisa diarahkan ini kira-kira masuknya inovasi di aspek apa. Nah, saya kira itu catatan pokoknya, tapi silahkan dilanjut. Saya tak ke ruang acara ternyata harus sudah dipanggil. Monggo saya tak sambil nyimak nggak apa-apa. Masih diskusi-diskusi seputar ini, teman-teman yang belum komentar silahkan. Nanti kalau sudah ya diakhiri gitu. Tapi saya belum keluar, saya ingin mendengarkan jika masih ada catatan-catatan dari teman. Gitu nggak ya Pak? Nanti hal lain mungkin bisa kita tambahkan lewat WA Group. Betul nuwun, monggo dilanjutkan. Ya, Prof. Siap, Prof. Maaf Pak Iwan. Soalnya pekan depan Siap, saya Mas. ke Tangerang, ngisi di Iya, Mas. Tangerang. Maaf Pak Iwan. Soalnya pekan Ya. depan saya ngisi di Tangerang, jadi izin. Oh, gitu. Iya. Siap, Mas. Fi amanillah. Amin. Mudah-mudahan segala sesuatunya dilancarkan, Mas. Amin. Apa istilahnya almarhum Prof Samsul itu? Ngamen, apa Prof? Jualan jamu di Pancoran gitu Jualan ya. jamu. Jualan jamu sampai Tangerang Luar nih. biasa. Ungkapan itu jadi jariah buat almarhum, Amin. insya Allah. Jadi gerancang jamunya harus ini apa bermanfaat gitu ya. Ini Ya, harus. setelah beliau tidak ada, kita resapi ternyata biasa. Luar biasa itu, ungkapan itu luar biasa. Bukan untuk mendiskreditkan kita, Tapi tapi justru jamunya memotivasi kita. Gitu. jamunya harus berkhasiat itu Pak Iwan. Iya, jamu itu harus diracik. Gitu. Ngaji itu harus ngeracik dulu kitab. Dan itu harus di Kiai Arif urusannya. Terus mutolaah dulu lah intinya. Iya. Nah, Biar nggak Nggak tidur itu salah-salah. termasuk mutolaah kan. iya. Kalau uploadnya ya, ya, baru kita baca kitab gundur. Iyalah. Kan Belum upload. rahasia. Kalau jamunya murah Nah, aja itu pakai telur pakai. Ya, saya Ayo buat yang beliau. lain, yang lain.
Maaf ya Pak Iwan ya, nggak apa-apa ya. Ya, siap Mas, siap Mas. Tenang Mas. Oke. Yang lain monggo. Gus Rizky tadi mau kelihatannya Gus. Barusan kayaknya Kak Ros mau ngomong tuh. Disapa dong Mas, Kak Rosnya. Iya Kak Ros ini di mana nih? Masih ada Keluar berarti. keluar tadi Keluar. mau disapa. Iya iya. Belum selesai udah keluar, gimana ini? Mas Meki, Ngobrol Mas apa nih? Sabari, ayo dong. Sabari. Gus Rizky. Tadi penjelasannya sudah sangat lengkap, Pak. Cukup, boleh ditutup. Fauzi, J. ini banyak ini menyimak. Nggak apa-apa. Ini cuma gocek-gocek aja nih warung gini. Ada ya pertanyaannya. J. Gini, Pak Fauzi, berbicara mengenai sekolah Al-Azhar ya dan Nur Hidayah itu masyarakat di Solo Raya itu sangat familiar begitu. Ketika mendengar Al-Azhar atau Nur Hidayah itu intinya ya sekolah yang bagus dan berbiaya mahal begitu ya. Pak Fauzi. Nah, ya mungkin kalau pertanyaan saya sederhana aja ini Pak J. Fauzi. Karena jenengan melakukan mini riset ya terkait dengan Al-Azhar dan Nur Hidayah terutama terkait gaya kepemimpinan atau tentang leader lah. Nah, J. mungkin ada nggak disinggung nggak terkait penelitian tadi terkait pengaruh sekolah itu mengaruh terutama dengan itu pengen Azhar ataupun di Nur Hidayah ini. Jadi persentasinya seberapa besar dibandingkan dengan apa itu dibandingkan dengan yang lain ataupun faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi masyarakat itu menyekolahkan di Al-Azhar ataupun Nur Hidayah itu tadi. Nah, seberapa persen terkait dengan kepemimpinan? Apakah kalau yang dipimpin oleh misalkan ya kiai yang terkenal misalkan Gus Baham lebih banyak sekali dan sebagainya. Apa pengaruhnya gitu, Pak Fauzi. Terima kasih gitu. Oke, baik. Sebenarnya kalau dibandingkan apa head to head nggak bisa sih, karena kayak punya segmen sendiri-sendiri, punya segmen sendiri-sendiri. Jadi kalau di sekolah mahal dan reguler di Solo Raya itu yang paling tinggi Al-Azhar Internasional itu masuk sekitar 100 juta, 100 juta gitu ya, 100 juta nggak banyak, tapi para artis, para itu yang kuat masih jarang melayani yang segmen itu. Ada 100 juta. Kemudian mungkin Al-Azhar itu mungkin di atasnya sedikit SMA itu Hidayah. Al-Azhar Solo Baru itu memang segmennya lebih di atasnya SMA itu Hidayah. Jadi kalau SMA itu Hidayah itu mungkin guru PNS, terus kemudian denger gitu ya dari curhatan anak-anak gitu. Ustaz, masa kalau ada anak yang nangis gara-gara diantar pakai mobil Innova gitu ya. Jadi Innova aja nangis itu kita kita nggak bakalan percaya diri gitu tentunya kalau di Al-Azhar gitu ya, seperti itu sehingga segmennya nggak terlalu apa sebanyak dan seluas di SMA Itaidur Hidayah ya kalau dari jumlah murid dan animo dan ada banyak lagi misalnya Al-Islam Muhammadiyah yang di sekolah-sekolah di Solo yang harganya lebih di bawahnya Nur Hidayah. Jumlah muridnya lebih banyak, jumlah muridnya lebih banyak, lebih diminati karena ya masih cukup terjangkau. Nah, kemudian saya lihat lagi sekolah yang
malah murah sekalian, kemudian kualitas malah tinggalkan swasta karena mereka memilih karena Ya. kualitasnya bagus dan gratis. Jadi akhirnya dari diskusi ini ya materi manajemen strategi kemaling, masalah finansial, masalah marketing, kita harus bisa memotret kira-kira kita itu sekolahnya mau berdakwah di level yang mana gitu, gitu. Level yang mana seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Al Azhar yang itu muridnya satu 30 sampai 50. Tapi bayarnya 100 juta, SPP-nya berapa ya itu? 8 juta atau apa gitu. Nah itu ada ya yang itu. Kemudian Al Azhar yang Solo Baru itu kelasnya masih di atasnya Nur Hidayah. Kelasnya Nur Hidayah. Jadi guru PNS itu nggak berani nyekolahin di Al Azhar Solo Baru gitu ya. Tapi di Nur Hidayah ya masih berani lah, masih cukup terjangkau, masih masih ini. Tapi eh, cukup ya ya cukup mahal gitu seperti itu. Nah kemudian di bawahnya lagi itu Al Islam Muhammadiyah itu harganya lebih murah lagi sehingga peserta didiknya lebih banyak lagi. Misalnya batik, SMA batik kalau di Solo itu juga cukup banyak, muridnya bisa lebih banyak daripada Nur Hidayah karena aspek apa itu ya. Maka kemudian menurut saya sih pengaruh finansial aja yang mempengaruhi harga apa jumlah jumlah animo. Tapi kalau kualitas ya sama-sama bagusnya saya yakin gitu nggak seperti itu dengan input dan outputnya masing-masing gitu. Nggih. Itu Kak Sabari mungkin diskusi kita kali ini. Oke, ada feedback boleh atau diobrolin atau Kiai Arif atau monggo. Oke. Ya, berarti ini ya, Pak Fauzi, berarti kecenderungan eh, fasilitas berarti ya yang mempengaruhi animo masyarakat pilih sekolah. Jadi kualitas fasilitasnya gitu. Ya, ya betul itu Biasanya kalau mempengaruhi. di sekolah-sekolah kecil atau mungkin eh, mereka itu tergantung figur biasa kalau di pondok pesantren Iya, komunal itu biasa eh. kiai yang Ya, iya. jadi magnet gitu. Oke. Kalau sekolah-sekolah modern biasanya kan 4 tahun kepala sekolah ganti. Ingat Oh, sistem bukan figur. Kalau Kiai kan ya ya, jadi pengaruh sampai kepala sekolah itu jadi nggak terlalu masih besar. kalah dengan Iya, nggak terlalu besar dengan dibandingkan sistem, ya dibandingkan ya, Z. Masih kalah pengaruh kepala sekolah itu. Z. Gitu, sehari. Oke, makasih Mas Abdali. ya, Oke, makasih. Iya, iya, iya. Pengaruhnya harga tadi. Semakin mahal ya, semakin sedikit. Kalau tepat itu banyak gitu ya yang eh, seperti itu. Bagus dan tepat banyak insya Allah. Oke. Itu mungkin cukup deh. Cukup teman-teman. Mantap, Mas. Oh, iya, makasih Pak Iwan. Ya. Oke, cukup ya. Ini kan satu sesi. Oke. Sekali lagi mohon maaf Pak Iwan. Sama-sama, Mas. Oke. Saya mohon maaf nggak muncul nih. Lagi itu kegiatan Syirbuduhon dulu sebentar. Masya Allah. Kelihatannya apalan apa Syirbudu Sama Kiai Arif juga tuh. Kosakata baru ini, kosakata baru. Kita torekoh apa? Thoriqoh Al-Ududiyah. Kalau dunia Alhamdulillah. wiridnya Syirbudu itu mungkin kalau sudah cukup. Ya, siap, Mas. Ya. Oke, terima kasih itu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda Fitri kok belum kelihatan. Ada tugas kelihatannya sambil nyambi tugas tadi.
sambil nyambi tugas. Live aja deh, Tinggal di closing Oke. aja, Mas. closing aja. Oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.